Halo, hari di sini bertemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya tentu saja untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tips kaya raya untuk PNS dan pegawai bergaji UMR. Banyak sekali orang yang pesimis kalau PNS atau pegawai yang bergaji UMR nggak akan bisa jadi kaya raya, kecuali kalau korupsi. Padahal itu nggak benar. PNS atau pegawai yang bergaji UMR itu masih sangat mungkin untuk jadi kaya raya. Karena kaya raya itu bukan masalah jumlah uang atau aset yang dimiliki, tapi orang yang kaya adalah orang yang sudah bebas finansial. Bebas finansial itu merupakan kondisi ketika seseorang sudah tidak mengkhawatirkan kondisi finansialnya lagi. Sederhananya, orang yang bebas finansial akan tetap mendapatkan penghasilan meskipun dia nggak kerja lagi, dan jumlah penghasilannya minimal sama dengan jumlah pengeluarannya. Mengenai hal ini, kamu bisa baca di artikel saya, judulnya Bebas Finansial, Siapa Bilang Enak, atau tonton video saya di channel ini juga. Sebenarnya kunci untuk jadi kaya raya ada pada seberapa banyak yang bisa kamu hemat dan seberapa besar yang bisa kamu hasilkan. Sehingga petua lama yang mengatakan hemat pangkal kaya bisa dikatakan benar, meskipun masih kurang. Seharusnya petua itu direvisi, karena kalau hemat aja nggak akan bikin kamu jadi kaya. Terus gimana cara jadi kaya raya? Berikut tips untuk jadi kaya raya untuk PNS dan pegawai bergaji UMR. 1. Bikin laporan keuangan pribadi. Kita nggak bisa ngubah apa yang nggak kita lihat. Kurang lebih itulah maksud dari pencatatan laporan keuangan pribadi. Karena untuk bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu, tentu kamu perlu tahu dulu kondisi keuangan kamu yang sebenarnya. Memang awalnya sih biasanya kamu akan males melakukan pencatatan laporan keuangan, tapi ya harus kamu paksain juga supaya kamu tahu pengeluaran mana yang bisa kamu hemat. Tahap kedua adalah hemat pengeluaran. Setelah kamu tahu kondisi keuangan kamu, langkah berikutnya itu kamu harus mutusin mana pengeluaran yang bisa kamu hemat. Pengeluaran yang kecil kayak minum kopi di kafe, belanja pakaian yang nggak diperluin, makan di luar, nonton di bioskop seminggu sekali, itu bisa jadi pertimbangan buat dikurangin atau dihemat. Kamu juga harus paham perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, karena kebutuhan itu beda dengan keinginan. Kesalahan dari banyak orang yang gaya hidupnya boros itu nggak mampu dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta terlalu sering nurutin keinginan. Lalu tahap yang ketiga, jangan ngutang, kecuali hanya ngutang jika memang untuk kebutuhan, atau pilihlah utang yang memang produktif. Contoh utang yang produktif itu gimana? Utang yang produktif itu utang yang bisa mendatangkan penghasilan kembali. Kayak misalnya kamu ngutang buat beli mobil, terus nantinya mobil itu disewain, atau ngutang untuk beli rumah atau apartemen yang nantinya disewain. Terus jangan ngutang untuk kepentingan keinginan atau konsumtif. Misalnya buat nyicil ponsel yang mahal, padahal kamu masih ada ponsel yang bisa dipakai dan berfungsi dengan baik. Tahap keempat itu cari sumber pendapatan lain. Sumber pendapatan itu nggak cuma berasal dari gaji kamu aja, kamu bisa nyari dari sumber lain. Misalnya kamu bisa jadi freelancer online, jual kursus, atau jual buku, jualan online, dan sebagainya. Tahap kelima, kamu bisa belajar investasi. Nah, kamu itu nggak bisa gitu aja investasi, nggak tahu kamu dan tanpa belajar dulu, karena resiko ruginya itu sangat besar dan kamu bisa ketipu nantinya. Dan kamu belajar investasi itu akan memperbesar peluang kamu untuk mendapatkan keuntungan dan mengembangkan uang kamu serta ngurangin resiko investasi. Dan yang terakhir,
ya dipraktekin ilmu investasinya. Setelah kamu belajar investasi, putar uang yang udah bisa kamu hemat tadi terus diinvestasi. Buatlah uang yang kamu hemat berkembang biak. Meminjam istilah dari Robert Kiyosaki, buatlah uang bekerja untuk kamu. Itulah tadi tips untuk jadi kaya raya untuk PNS dan pegawai bergaji UMR. Ingat, kaya raya itu bukan hanya hak sekelompok orang, tapi semua orang bisa jadi kaya raya. Dan jangan lupa, hemat saja nggak bisa bikin kamu kaya raya, tapi kamu juga harus meningkatkan penghasilan kamu, bisa dengan investasi maupun dengan cara mencari sumber pendapatan lain. Jadi buat kamu yang udah jadi PNS atau pegawai yang gajinya sebatas UMR, nggak perlu khawatir lagi, dan semoga aja kamu bisa segera jadi orang kaya. Amin. Sekarang kamu udah siap untuk jadi orang kaya atau belum? Oke, sampai di sini pembahasan tentang tips kaya raya buat PNS dan pegawai bergaji UMR. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.